Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 2. Kemudian anak kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Simak ya. Pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Ayo berdiskusi. Amati gambar berikut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, tulis hal-hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut pada potongan kertas dalam bentuk pertanyaan. Tempatkan potongan-potongan kertas berisi pertanyaan tersebut di tengah meja. Baca pertanyaan tersebut secara bergiliran. Kemudian diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut secara berkelompok. Tulis kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Nih, tulis ya. Jawab pertanyaan berikut. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Maknanya apa? 2. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? 3. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan jawaban-jawabanmu dengan teman di kelompokmu. Tulislah suatu cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu. Ceritamu harus memuat 1. Kejadian yang menimpamu. 2. Manfaat persatuan dan kesatuan. 3. Tempat kejadian dan waktu. Nah, ditulis sini. Kemudian bacakan ini cerita di depan kelas. Tapi kan belum belajar tatap muka, Bu. Boleh di depan adikmu, di depan ibumu, kakakmu atau om tantemu, direkam, divideokan sehingga diberitahukan kepada temanmu, kepada bu guru, lalu minta pendapatnya. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap kita pertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Zaman boleh berganti, pemerintah boleh berubah, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. Ayo berkreasi. Secara berkelompok, kamu akan mempraktekkan pola lantai tari indang dari Sumatera Barat yang dilandasi nilai-nilai persatuan. Ketika kelompok lain melakukan penampilan, silakan membuat catatan penting tentang penampilan tersebut. Kamu juga dapat memberikan komentar dan saran mengenai penampilan temanmu. Sebelumnya, kamu dapat membaca informasi tentang tari indang. Pola lantai tari indang. Nih, pola lantainya. Ya. Pola lantai tari indang adalah horizontal, lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Dinding mbak dinding, oi dinding mbak dinding. Palaku pusing, oi ketiban dinding. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh.
Praktikkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menambah menggambar pola lantai tersebut. Ini sebenarnya harus banyak anak, tapi kan belum bisa tatap maya. Bila demikian boleh dengan adikmu atau dengan kakakmu, ibu bapakmu berkumpul jadi 4, atau dengan om tantemu jadi banyak ya. Praktikan, bisa googling di Google atau bukan di Google, di YouTube ya. Diskusikan pola lantai tarian tersebut dengan teman kelasmu. Udah lihai belum ini gerakan saya? Udah bagus belum gerakan saya? Udah lincah atau udah gemulai belum? Ayo mencoba. Saat membersihkan halaman sekolah bersama teman-temannya, Edo menemukan selembar koran bekas dan ia membaca informasi berikut. Pesta buku diskon 30%. Edo kemudian mendiskusikan pengumuman tersebut dengan Dayu. Mereka mencoba membahasnya. Apa yang dimaksud dengan 30%? Bantulah Edo untuk memahami informasi tersebut. Diskusikan dugaanmu dengan temanmu. Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dan dari 100. Persentase dilambangkan dengan tanda persen. Perhatikan contoh berikut. Kotak ratusan berikut mewakili keseluruhan. Tulislah bagian kotak yang berwarna biru dalam 4 cara. Sini. Diskusikan jawabanmu dengan teman sekelompokmu. Perhatikan keterangan berikut. Membandingkan jumlah 55 kotak biru dengan jumlah keseluruhan kotak. 55 dari 100 keseluruhan kotak adalah biru. Menulis pecahan 55/100 kotak adalah biru. Menurut desimal 6,55 kotak adalah biru. Menulis persen 55% dari kotak adalah biru. Perhatikan kotak ratusan berikut. A, B, C. Tulislah berapa persen kotak berwarna biru untuk masing-masing kotak ratusan di atas. Nih ya. Jelaskan jawabanmu kepada teman sebelahmu. Jawablah pertanyaan berikut. 1. 97% air bumi adalah air asin. Berapa persen air bersih yang ada di bumi? Nih, jelaskan. Temukan jawabannya. Santi membeli buku di toko diskon. Harga satu paket buku adalah Rp 400.000. Santi harus membayar Rp 320.000. Berapa persen Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar? Bandingkan jawabanmu dengan teman sekelompokmu. Apa nilai-nilai yang kamu pelajari hari ini? Ya. Tadi belajar apa pertama? Apa manfaat bagimu dan bagi orang lain? Apa yang telah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bagaimana? Ya, dari tadi permainan tari indang, ya. Apalagi tadi? Apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini di sini ada persenan, ada diskon, ada pola rantai tari indang, ada persatuan dan kesatuan, ya. Harus bersatu dalam satu keluarga sehingga sehingga rumahnya bersih. Ada yang menyapu dulu, menyapu bagian depan, menyapu bagian rumah, dalam rumah. Ada yang ngepel, ya. Ada yang bersih-bersih jendela.
kepruk-kepruk